Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era kemajuan zaman yang sangat pesat ini, industri kimia memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya itu adalah PT Chandra Asri, yang merupakan sebuah perusahaan kimia yang telah berkembang pesat dan menjadi tumpuan utama dalam produksi berbagai barang yang kita gunakan pada sehari-hari. Perkenalkan, saya Kristianiski Pratama dengan NIM 122240246 dan teman Saya Argana Sakari Sangga dengan NIM akhir 249. Di sini, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah hasil diskusi yang memiliki judul yaitu studi kasus pada pabrik olefin dan poliolefin PT Chandra Asri Petrochemical di Cilegon. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, dan tak lupa juga berterima kasih kepada selaku dosen pengampu kimia dasar yaitu Bapak Irwan Sujanto telah memberi kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pendahuluan, di mana isinya ada gambaran umum, sejarah, visi misi, tujuan, dan geografis, deskripsi letak geografis. Yang pertama ada gambaran perusahaan. Yang pertama yaitu PT Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia sejak tahun 1992, di mana itu awal dari perusahaan itu berjalan yang awalnya memproduksi bahan kimia saja. Kemudian yang kedua, memproduksi bahan baku plastik dan karet serta bahan baku turunan fosil lainnya, di mana petrokimia adalah bahan yang dipurifikasikan menjadi metana, bensin, minyak, dan lainnya, yang dimana di sini menjalankan 6 pabrik dengan komoditas berbeda. Kemudian berkooperasi dengan Michelin dan investor strategis seperti SCG Chemical, The Oil, dan hingga Sally Group, di mana di sini menerima investasi yang untuk membantu mengembangkan pabrik ini dan membantu mengembangkan produksi petrokimia tersebut. Kemudian yang terakhir, bertujuan menjadi perusahaan solusi energi kimia dan infrastruktur termuka di Asia Tenggara, dan menjadi pelopor nomor 1 di Indonesia, dan membantu mengembangkan devisa negara dan membantu mengembangkan nama Indonesia dengan memproduksi petrokimia yang siap berdaya saing hingga luar. Kemudian sejarah perusahaan. Pada tahun 1984, PT yaitu awalnya bernama PT Tripolita Indonesia yang didirikan oleh John Leonard Warontu SH, yang dimana ini diubah sejak dengan Akta No. 117 pada November 7 November. Kemudian pada tahun 1989 berubah menjadi PT Chandra Asri, dan PT itu berdiri ialah penghasil produk olefin serta politin. Saat itu perusahaan ini menjalankan bisnis kerjasama sebagai produsen domestik di Indonesia. Kemudian 1995 produksi etilena dan polietilena dimulai, mana di sini perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia pada masa Orde Baru, kurang lebih sekitar 120 hektar, itu menjalankan memproduksi produk tersebut. Pabrik-pabrik berdiri untuk memproduksi etilena dan polietilena. Kemudian di tahun 1997 krisis ekonomi dan alami kredit macet, di mana pada masa Orde Baru ini menjadi peristiwa besar di Indonesia, yaitu krisis ekonomi, dan menyebabkan PT Chandra Asri ini mengalami kredit hingga hampir bangkrut dan memiliki hutang kurang lebih sebesar 113 miliar US dollar. Kemudian di tahun 2011 manajer membentuk PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, di mana di sini
sudah banyak investor yang berdatangan untuk menyalurkan dana untuk mengembangkan PT Chandra Asri ini, dan sudah tidak memiliki hutang dan sudah berjalan mandiri. Kemudian di tahun 2020-an hingga sekarang, ekspansi besar-besaran dilakukan oleh PT Chandra Asri Petrochemical. Secara besar perusahaan lainnya juga ikut bekerjasama, sehingga saat ini sudah memiliki puluhan anak perusahaan yang tersebar di sekelilingnya. Kemudian visi perusahaan, di mana yang pertama menjadi perusahaan petrokimia terkemuka di Indonesia dan di Asia Tenggara. Yang kedua, mengurangi pengeluaran devisa nasional dan menjadi solusi energi di Indonesia serta dunia dengan memproduksi menjadi bahan baku lainnya. Kemudian ada misi perusahaan, yaitu yang pertama inovasi berkelanjutan dan adaptasi teknologi, dan yang kedua meningkatkan kompetensi SDM, di mana memiliki pekerja-pekerja yang berkompeten untuk di bidangnya. Kemudian yang ketiga, sinergi bisnis dan kemitraan strategis yang bekerja sama hingga bisa memasarkan produk-produknya. Kemudian yang keempat, kontribusi berkelanjutan pada beberapa sektor yang ada di petrochemical. Kemudian ke tujuan, tujuannya yang pertama menjelaskan proses produksi kimia pada pabrik olefin dan polyolefin PT Chandra Asri Petrochemical di Cilegon. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengelolaan limbah pada pabrik olefin dan polyolefin PT Chandra Asri Petrochemical di Cilegon. Lanjut ke letak geografis perusahaan, di mana kantor pusat PT Chandra Asri ini terletak di Wisma Barito Pasifik, yaitu di Jalan Letnan Jenderal S. Parman di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kemudian pabriknya sendiri, PT Chandra Asri berletak di Cilegon, Banten, di mana lokasi tempatnya kompleks CAP Ciwadan, Cilegon, Banten, di mana luas pabrik ini kurang lebih sekitar 130 sampai 136 hektar. Kemudian untuk keunggulan lokasi, yang pertama akses langsung ke laut, di mana PT Chandra Asri ini terlihat persis berdekatan dan bersebelahan dengan laut lepas. Kemudian juga infrastruktur pipa, jeti, dan fasilitas pendukung lainnya yang lengkap. Kemudian dekat dengan konsumen dan mitra industri sekitarnya. Untuk selanjutnya itu ada bab 2 mengenai proses produksi kimia, yang ada beberapa subbab, yaitu wujud zat produk kimianya, bahan baku yang digunakan, bahan kimia yang digunakan, proses produksi kimia dan reaksi kimia, gambar bahkan aliran proses produksi, dan yang terakhir yaitu pengelolaan limbah kimianya. Berlanjut kepada wujud zat produk kimianya, yang pertama itu ada etilen, memiliki wujud gas dan rumus C2H4. Etilen sendiri merupakan senyawa kimia hidrokarbon tak jenuh dengan rumus molekul C2H4, yang merupakan alkena paling sederhana yang mengandung ikatan rangkap 2 antar atom karbon, yang memiliki penggunaan itu di bahan baku yang merupakan sebagai bahan baku utama memproduksi polietilen, etilen, oksida, dan etanol, dan proses produksinya itu dihasilkan melalui proses steam cracking pada naphtha. Untuk selanjutnya itu ada propilen yang memiliki wujud gas, rumus C3H6. Propilen sendiri adalah senyawa kimia hidrokarbon tak jenuh dengan rumus C3H6 yang merupakan alkena 3 atom karbon dan 1 rangkap 2 dan 1 ikatan rangkap 2, yang digunakan dalam pembuatan propilien, arsilonitrile, dan propilen oksida, dan proses produksinya itu dihasilkan sebagai produk samping dari steam cracking etilen, dan juga melalui proses FCC yang merupakan fluid catalytic cracking. Butadin sendiri adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang termasuk ke dalam golongan diena atau alkena dengan 2 ikatan rangkap. Dalam industri kimia, istilah butadin umumnya mengacu pada 1,3 strip butadin. Butadin sendiri memiliki wujud gas dengan rumus C4H6. Di penggunaannya itu merupakan bahan dasar pembuatan karya sintetis
seperti SPR, sitiren, butadin rubber, ABS, dan bahan plastik lainnya seperti pada industri ban, sepatu olahraga, dan sabuk konveyor. Proses produksinya itu dipisahkan dari aliran C4 dalam proses pemurnian setelah cracking. Untuk selanjutnya itu ada polyethylene yang memiliki wujud padat dengan rumus C2H4. Polyethylene adalah polimer termoplastik paling umum di dunia yang sifatnya ringan, kuat, fleksibel, dan tahan terhadap kelembapan serta bahan kimia. Memiliki fungsi yaitu digunakan untuk kantong plastik LLDPE, botol, dan kemasan fleksibel atau HDPE. Proses produksinya itu diproduksi dari etilen melalui proses polimerisasi. Selanjutnya ada propilen, memiliki wujud padat dengan rumus C3H6. Propilen sendiri bisa disingkat dengan sebutan PP. Propilen merupakan polimer termoplastik yang dibuat dari monomer propilena C3H6. Memiliki penggunaan di produk tekstil, serat, kemasan makanan, serta komponen otomotif. Proses produksinya itu diproduksi dari propilen melalui proses polimerisasi. Selanjutnya yang keenam ada stiren monomer. Stiren monomer sendiri memiliki wujud cair dengan rumus C8H8. Stiren monomer merupakan senyawa organik cair yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan plastik polisterena, dikenal juga sebagai vinil benzena. Proses produksinya itu dihasilkan dari dehidrogenasi etilbenzena, yaitu reaksi antara etilena C2H4 dan benzena C6H6 menghasilkan etilbenzena. Penggunaannya itu sebagai bahan baku untuk polyestiren, ABS, dan resin. Ketujuh yaitu MTBE atau methyl terbutyl ether, memiliki wujud cair. Terus rumus C5H12O. MTBE merupakan senyawa organik cair yang digunakan terutama sebagai bahan aktif bahan bakar bensin untuk meningkatkan angka oktan dan mengurangi emisi kendaraan. Penggunaannya itu tentu yang sudah dijelaskan, yaitu aditif bahan bakar untuk meningkatkan angka oktan. Dan proses produksinya itu reaksi antara isobutena C4H8 dengan metanol CH3OH. Buten strip 1 yang memiliki wujud gas dengan rumus C4H8. Buten strip 1 atau C4H8 merupakan senyawa kimia karbon hidrokarbon tak jenuh yang termasuk dalam kelompok alkena karena memiliki satu ikatan rangkap dua. Buten ini juga memiliki kegunaan yaitu pada CO monomer dalam produksi polyethylene, linear low density atau disingkat juga LEDPE. Proses produksinya itu diisolasi dari aliran C4 setelah cracking atau sebagai produk samping dari produksi etilen. Yang selanjutnya di bab 2.2 yaitu ada bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan di sini ada dua jenis, yaitu bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Untuk bahan baku utamanya itu ada naphtha atau feedstock utama untuk step cracking. Naphtha sendiri merupakan campuran cairan hidrokarbon yang mudah menguap dan mudah terbakar yang berasal dari penyulingan minyak bumi dan secara luas sebagai umpan bahan baku feedstock utama dalam industri petrokimia untuk memproduksi bahan kimia dasar seperti etilena, propelina, butadin, dan lain sebagainya yang dilalui proses yang disebut dengan cracking. Di naphtha sendiri itu ada proses kimianya, yaitu naphtha dipecah menjadi etilen, propilen, butadin, dan buten, dan juga hidrogen. Di bahan baku selanjutnya ada kondensat yang digunakan untuk feedstock tambahan dan juga feedstock alternatif. Kondensat sendiri merupakan cairan hidrokarbon ringan yang berasal dari gas alam atau minyak mentah yang sangat penting sebagai bahan baku dalam industri petrokimia, termasuk dalam proses cracking. Digunakan sebagai umpan feedstock di naphtha cracker unit NCU. Untuk bahan baku utama yang terakhir itu adalah LPG atau liquefied petroleum gas yang digunakan sebagai bahan bakar. LPG atau liquefied petroleum gas merupakan campuran gas ringan berupa propana dan butana disimpan dalam bentuk cair bertekanan. Digunakan pada unit cracker untuk dipecah menjadi beberapa senyawa
yang juga kadang dihasilkan sebagai produk samping dalam proses petrokimikal. Itu adalah beberapa bahan baku yang digunakan pada PT Chandra Asri. Dan untuk selanjutnya itu ada bab 2.3 yaitu penjelasan tentang bahan kimia yang digunakan. Bahan kimia yang digunakan itu yang pertama adalah nafta. Nafta sendiri adalah fraksi ringan hasil distilasi minyak mentah, terdiri dari campuran hidrokarbon, alifatik, dan aromatik. Karena sifatnya mudah dipecah atau crackable, ia sangat cocok untuk menghasilkan beberapa produk-produk senyawa kimia yang lainnya. Fungsinya itu juga sebagai bahan baku utama pada steam cracker. Dan catatan, dalam reaktor cracking, nafta dipecah menjadi etilena, propilena, butadina, dan benzen. Untuk selanjutnya, itu ada kondensat, yang merupakan hasil kondensasi gas alam yang terdiri dari hidrokarbon cair ringan, yang digunakan secara luas pada industri petrokimia karena menghasilkan produk seperti olefin dan nafta ketika dipecah. Fungsinya sebagai feedstock alternatif untuk menghasilkan olefin dan alternatif nafta yang digunakan pada steam cracker. Untuk selanjutnya itu ada LPG atau liquefied petroleum gas, merupakan campuran hidrokarbon yang mudah dicairkan, yang terbuat dari propana dan butana, mudah terbakar, efisien sebagai bahan bakar, serta digunakan untuk memproduksi olefin melalui cracker ringan. Fungsinya digunakan sebagai bahan bakar proses dan juga sebagai feedstock ringan. Untuk selanjutnya di bahan kimia yang digunakan itu ada etilen. Etilen sendiri merupakan alkena terkecil yang memiliki ikatan rangkap 2. Etilena sangat reaktif dan mudah dipolimerisasi. Etilena juga digunakan untuk sintetis etanol dan etilen oksida. Fungsinya itu merupakan produk utama cracker, juga sebagai bahan baku polietilen, stiren, dan etanol. Di etilen sendiri itu memiliki reaksi kimia juga, yaitu etilena diolah menjadi polietilena yang dilalui melalui polimerisasi. Untuk selanjutnya itu ada propilen atau propilena. Seperti etilena sendiri, propilena memiliki ikatan rangkap 2. Ia menjadi dasar untuk bahan berbagai polimer seperti plastik keras, tekstil, dan bahan bakar otomotif. Memiliki rumus kimia C3H6 dan memiliki fungsi yaitu sebagai bahan baku propilena atau PP, akrilonitril, dan propilen oksida melalui proses polimerisasi. Propilena memiliki reaksi umum yaitu propilena diolah menjadi polipropelina. Untuk selanjutnya itu ada benzen, yaitu senyawa aromatik. Benzen sendiri adalah senyawa aromatik sederhana yang sangat stabil. Dalam industri digunakan untuk sintetis senyawa aromatik lain seperti tolena dan silen. Memiliki fungsi digunakan untuk bahan baku stiren, cumene, dan anilin. Memiliki sifat aromatik, beracun, dan cairannya mudah menguap. Untuk selanjutnya itu ada tolen sebagai bahan baku TDI dengan rumus C7H8. Tolen sendiri merupakan bahan yang stabil dan sedikit kurang toksik dibanding benzena. Digunakan dalam cat, perekat, dan bahan plastik berbasis uretan. Dapat diubah menjadi benzena melalui reaksi dealkilasi. Memiliki fungsi sebagai pelarut industri. Bahan baku TDI yang memiliki arti tulen diisocyanate yang memiliki sifat aromatik dan lebih stabil dibanding benzena. Untuk selanjutnya itu ada metanol, merupakan bahan baku MTBE. Metanol sendiri merupakan alkohol paling sederhana yang memiliki sifat polar, larut dalam air, dan sangat reaktif. Umumnya digunakan sebagai pelarut antifreeze dan bahan dasar sinetik organik. Sebagai memiliki fungsi digunakan untuk sintetis MTBE, formaldehyde, dan pelarut di industri. Memiliki reaksi penting yaitu mencampur isobutylien dan metanol yang menghasilkan MTBE. Untuk selanjutnya itu ada isobutylien. Isobutylien atau isobutylena merupakan bahan additif atau bahan bakar yang dapat dikopolimerisasi untuk membentuk karet sintetis. Memiliki fungsi sebagai bahan baku MTBE atau metil terbutyl ether dan rubber, butyl rubber.
Untuk selanjutnya itu ada steam atau uap air yang digunakan untuk mempertahankan suhu tinggi pada cracking. Ia juga berfungsi untuk menghindari pembentukan deposit karbon. Memiliki fungsi yang digunakan dalam proses cracking sebagai media pemanas, bukan bahan kimia reaktan tapi penting secara teknis. Reaksi pendukungnya itu steam digunakan untuk menghindari cooking atau karbonisasi di reaktor. Untuk selanjutnya itu ada pirolysis gasolen atau pigas yang merupakan sumber aromatik BTX. Pirolysis gasolen atau pigas adalah cairan hidrokarbon aromatik yang merupakan produk samping dari proses steam cracking. Hidrokarbon ringan seperti nafta, kondensat, atau LPG dalam produksi petrokimia. Fungsinya sebagai bahan baku ekstraksi aromatik seperti benzen, tolen, dan silen dalam unit aromatic recovery. Campuran bensin oktan tinggi, solvent atau pelarut, memiliki proses terbentuk sebagai produk samping utama dalam proses steam cracking atau thermal cracking dari nafta, kondensat, dan LPG. Rumus kimia pigas itu berasal dari campuran hidrokarbon aromatik ringan, terutama benzen, tulen, silen, dan hidrokarbon tak jenuh lainnya. Untuk sebab selanjutnya itu ada proses produksi kimia dan reaksi kimia. Produksi yang pertama itu adalah steam cracking. Steam cracking sendiri atau pirolysis uap merupakan proses utama di fasilitas naphtha cracker unit, di mana bahan baku utama seperti nafta, LPG, kondensat dipecah menjadi senyawa yang lebih kecil dengan pemanasan tinggi suhu tinggi yang menghasilkan eten, etilen, propen, butadin, pirolisis, gasolen, hidrogen, dan metane. Memiliki alur proses, yaitu pertama, feedstock nafta dipanaskan melalui radiant furnace, yang selanjutnya gas hasil cracking didinginkan cepat atau quench untuk menghentikan reaksi. Pada selanjutnya, gas dingin dikeluarkan ke kompresor dan distilasi kriogenik. Dan untuk yang proses terakhir itu adalah produk akhirnya seperti etilen, propilen, mix C4, pigas, dan hidrogen terbentuk yang digunakan kembali untuk hidrogenisasi, terutama hidrogen itu sendiri. Untuk proses selanjutnya itu ada serogenic separation distillation atau disebut juga dengan pemisahan. Proses pemisahan yaitu komponen gas dengan cara fisika. Jadi komponen gas itu dipisah dengan cara fisika dengan berdasarkan perbedaan titik didih suhu pada suhu yang sangat rendah atau kriogenik yang biasanya di bawah minus 150 derajat Celcius, dan setelah cracking hasilnya dikompresi dan disaring melalui kolom distilasi kriogenik. Itu ada demetanizer yaitu pengeluaran H2 dan CH4, terus ada detanizer memisahkan etilena dan etana, terus ada depropanizer itu propilena dan propana, debutanizer itu mix C4, dan fraktionator itu pirolysis gasolen atau pigas. Untuk proses selanjutnya itu ada ekstrak butadin. Ekstrak butadin atau butadin blend merupakan pemisahan dan pemurnian butadin dari campuran hidrokarbon hasil steam cracking, terutama pada fraksi C4. Menggunakan reaksi fisik, proses ini menggunakan pelarut selektif pada dimetilformamide atau DMF yang bukan merupakan reaksi kimia langsung, tapi proses pemisahan merupakan proses pemisahan. Penggunaan dasar pembuatan karet, sintetis CPR, dan ABS itu adalah fungsi dari yang ada di proses ini. Selanjutnya ada recovery dan extraction aromatic. Recovery dan extraction aromatic atau aromatic blend itu adalah unit produksi dalam industri petrokimia yang bertugas untuk mengambil atau merecovery dan memurnikan atau extraction senyawa aromatik dari nafta reformat atau pirolysis gasolen atau pigas yang merupakan hasil samping dari proses nafta cracking. Memiliki beberapa alur proses, yaitu pertama, hydrotreating atau purifikasi awal, yaitu menghilangkan sulfur, olefin, dan senyawa tak jenuh lain dari pigas. Yang kedua adalah extraction, yaitu menggunakan pelarut selektif seperti sulfolane atau
metilpirolidone atau NMP untuk melarutkan BTX dari campuran. Lalu ada di aromatik larut, itu dalam pelarut diolah dan dipisahkan dari non aromatik. Terus yang ketiga itu alurnya ada distillation, merupakan pemurnian bensin silen yang terdiri dari orto, meta, dan para. Dan yang terakhir itu ada produk akhirnya, yaitu adalah BTX. Untuk produksi selanjutnya itu ada produksi stiren dan stiren monomer. Produksi stiren monomer merupakan atau stiren plant adalah produksi yang dilalui dua tahap utama, yaitu alkilasi benzena dan etilena menjadi etil benzen dan dihidrogenasi atau etil benzen menjadi stiren. Proses ini penting karena untuk memasuk bahan baku plastik dan karet sintetis modern memiliki reaksi kimia seperti contoh benzen plus etalin diolah menjadi etil benzen dan diolah lagi menjadi dehidrogenasi dan diolah lagi menjadi stiren monomer. Memiliki alur proses. Pertama, pencampuran benzen dan etilen atau dan diolah menjadi reaksi alkilasi dan diolah menjadi menghasilkan etil benzen. Yang kedua yaitu etil benzen dialirkan ke reaktor dehidrogenasi yang selanjutnya akan menghasilkan stiren monomer. Lalu produk dimurnikan melalui distilasi dan gas hidrogen yang dihasilkan bisa didaur ulang atau digunakan sebagai bahan bakar proses. Untuk selanjutnya di bab 2.5 itu ada gambar bagan aliran proses produksi. Silakan untuk dilihat terlebih dahulu. Oke, untuk aliran proses produksi akan saya jelaskan. Untuk yang pertama itu adalah crude oil. Crude oil atau minyak mentah adalah minyak mentah yang mengandung campuran hidrokarbon dan kotor. Ini merupakan bahan baku yang harus dimurnikan lalu diambil atau diangkut minyak mentah dari sumur minyak atau onshore atau offshore. Selanjutnya, bahan baku akan melalui proses yang bernama refinery. Refinery atau kilang minyak adalah distilasi fraksional, yaitu memisahkan komponen berdasarkan titik didih, lalu pemurnian atau penghilangan sulfur dan kontaminan. Hasil distilasi ini adalah fraksi seperti diesel, kerosen, gasoline, nafta, LPG, dan kondensat. Nafta, LPG, dan kondensat menjadi bahan baku utama untuk proses petrokimia lebih lanjut. Untuk proses selanjutnya itu nafta, LPG, kondensat itu akan ditransfer dan penyimpanan bahan ke unit cracking sebelum diolah. Nafta, fraksi ringan dari minyak bumi kaya hidrokarbon dan rantai lurus. LPG, liquefied petroleum gas, merupakan campuran propana dan butana yang digunakan dalam cracker. Dan kondensat sendiri merupakan hidrokarbon ringan dari gas alam yang digunakan untuk pelarut feedstock. Selanjutnya, proses akan terjadi di naphtha cracker unit atau NCU. NCU adalah unit inti pabrik petrokimia atau proses cracking thermal menggunakan suhu tinggi antara 800 sampai 850 derajat Celcius untuk memecah hidrokarbon dan pemisahan produk dengan distilasi dan pendinginan bertahap, lalu menghasilkan senyawa petrokimia seperti etilen, propilen, butadin, bigas, dan mix C4. Untuk selanjutnya itu prosesnya bernamakan upstream petrochemical. Upstream petrochemical merupakan proses awal dalam industri petrokimia atau konversi bahan baku hidrokarbon seperti nafta, LPG, kondensat menjadi monomer dasar seperti etilen, lalu ada propilen dan lain-lainnya. Produk ini adalah building block atau batu bata dasar yang digunakan tahap mainstream dan downstream. Lalu proses terakhir itu ada mainstream petrochemical. Mainstream petrochemical adalah pengolahan lanjutan, yaitu tahap lanjutan setelah upstream, di mana monomer-monomer hasil cracking seperti etilen, propilen, butadin itu diproses lebih lanjut menjadi polimer dan senyawa turunan yang digunakan dalam berbagai industri. Pada tahap ini
Produk akan diproses menjadi produk akhir seperti plastik, bahan bakar adiktif, dan karet sintetis. Contohnya seperti etilen menjadi polietilen, yaitu polimerisasi etilen menjadi plastik yang digunakan untuk SDPE atau High Density Polyethylene dan LLDPE, Linear Low Density PE, misalnya kantong plastik, pipa, dan wadah. Untuk selanjutnya itu ada propilen yang diolah menjadi polipropilen, yaitu polimerisasi propilen dalam reaktor katalitik. Hasil akhirnya akan membuat beberapa macam produk seperti kantong plastik, pipa, air, kemasan makanan, alat otomotif, tekstil, non-woven seperti masker. Selanjutnya itu ada pencampuran antara etilen, benzen menjadi stiren monomer, yaitu proses alkilasi mencampurkan etilen dan benzen menghasilkan etilbenzen yang selanjutnya diolah menjadi dehidrogenasi dan menghasilkan olahan terakhir yaitu stiren. Hasil akhir produknya seperti polistiren atau plastik keras dan karet sintetis. Untuk selanjutnya adalah bigas. Diperoleh sebagai by-produk dari cracking. Diproses untuk mengambil aromatik seperti benzen, tulen, dan silen. Bahan ini sering digunakan dalam industri resin, pelarut, dan bahan baku kimia lainnya. Selanjutnya itu ada bahan mix C4 yang diolah menjadi raffinate min 1 dan buten 1. Pemisahan C4 dengan distilasi atau absorpsi selektif yang digunakan sebagai copolymer PE, CO monomer untuk LLDPE, sedangkan raffinate 1 bisa digunakan sebagai bahan baku MTBE atau pelarut industri serta bisa sebagai bahan penggunaan lebih lanjut untuk derivatif C4. Untuk proses yang terakhir itu ada butadin yang diolah menjadi sintetik rubber dan MTBE yang mengekstraksi butadin dan pengolahan lanjut. Untuk MTBE itu prosesnya itu mencampurkan butilen dan metanol dan memiliki fungsi untuk meningkatkan oktan bensin. Pada sintetik rubber digunakan pada ban, sol sepatu, dan lain-lain. Untuk subbab selanjutnya itu ada pengelolaan limbah kimia. Untuk gambarnya seperti berikut. Pengelolaan limbah kimia itu di PT Chandra Asri itu ada 3 tahap, yaitu di limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Di limbah cair itu ada IPAL untuk pabrik etilen, PE, dan PP. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai IPAL utama atau etilen plant dan PBI yang memiliki tujuan menangani air limbah cair dari proses produksi etilen dan produk turunannya. Untuk yang pertama di proses unitnya itu ada oil water separator yang digunakan untuk memisahkan minyak dari air limbah. Lalu minyak ditampung di tungku khusus di tangki khusus. Air limbah lanjut ke proses di bak netralisasi untuk menetralkan limbah plastik, untuk menetralkan limbah kaustik atau pH tinggi dan disesuaikan pH-nya sebelum ke proses di bak ekualisasi yang digunakan untuk menstabilkan aliran dan beban limbah. Mencampur limbah untuk homogenisasi. Selanjutnya itu adalah chemical treatment unit, yaitu menambahkan bahan kimia untuk membantu pengendapan, yaitu proses koagulasi dan flokulasi. Lumpur hasil koagulasi diendapkan, lalu diolah dan dipisah dari air limbah. Untuk selanjutnya itu ada air flotation unit, yaitu menghilangkan minyak dan padatan tersuspensi, halus atau SS, lalu minyak dan lemak mengapung yang diolah dan diproses dibuang ke bak lumpur. Untuk selanjutnya itu ada bak pengolahan biologis, yaitu mengolah kandungan organik menggunakan bakteri, zona anoksik, anaerob, dan aerob itu bakterinya atau prosesnya, dan menurunkan parameter BOD, COD, dan TSS.
Selanjutnya itu ada final check basin, yaitu pemeriksaan akhir sebelum air limbah dibuang ke badan air. Di sini juga itu dilengkapi dengan indikator untuk mendaur ulang air jika tidak memenuhi standar. Untuk selanjutnya itu ada pengolahan limbah padat, yaitu menggunakan kategori B3 dan non B3. Limbah padat itu dikelompokkan menjadi limbah padat B3 dan limbah padat non B3 atau domestik. Untuk limbah padat B3 merupakan sisa proses industri yang terdiri dari kerak karbon, sludge, dan abu yang akan dikumpulkan dan disimpan dalam drum di TPS atau tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun milik PT CAP yang memiliki 2 buah TPS, yaitu di OP TPS dan 1 buah TPS PP. Dan untuk pengelolaan limbah non B3 atau domestik itu ada beberapa tahap. Itu seperti yang pertama, itu ada limbah domestik dipisahkan khususnya di area perkantoran. Terus ada juga limbah kertas dikirim ke pengolahan kertas. Untuk yang ketiga itu limbah organik seperti catering, itu dijadikan sebagai kompos. Untuk limbah padat dari jasa boga itu dikumpulkan lalu diangkut keluar pabrik. Untuk limbah rumah tangga atau domestik itu dibuang melalui kerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota Cilegon, lalu dikirim ke TPA Kota Cilegon. Untuk selanjutnya itu adalah pengelolaan limbah gas. Yang pengelolaan limbah gas itu berada di bawah nilai ambang baku mutu kualitas udara NO dan CO2 serta HO2 langsung diemisikan ke udara secara kontinu. Pada keadaan darurat, misalnya aliran listrik putus, sebagian besar gas dialirkan ke sistem flare yang dibangun terdiri dari 2 jenis, yaitu flare bertegangan tinggi yang ditunjukkan untuk membakar gas yang keluar dari setiap plant di dalam kompleks fasilitas prasarana, dan fasilitas lain selain yang dihasilkan dari low pressure storage PT CAP. Dan untuk yang kedua itu adalah flare bertekanan rendah yang ditujukan untuk membakar gas dari low pressure storage atau LP ethylene dan unit lainnya untuk membakar gas sisa reaksi dari reaktor PP plant. Pada kondisi existing, jumlah gas yang dibuang melalui 3 unit flare bertekanan tinggi HP flare. Aktualnya debit maksimal gas yang dikeluarkan pada flare stack adalah 650 ton per jam, sedangkan debit gas dari low pressure storage itu memiliki debit maksimum mencapai 5 ton per jam untuk PP plant dan 6 ton per jam untuk ethylene plant. A few moments later. Sekian yang kelompok 3 dapat sampaikan di studi kasus PT Chandra Asih ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dan tentunya Bapak Irwan Sujanto telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Christian Rizky Pratama dan teman saya Argana Saka Risangga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.